Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galia Dewi Caksono dengan NIM A54012214041. Kali ini kita akan membahas mengenai structural breaks. Sebelumnya kita ingin mengetahui dulu nih apa itu structural break. Ini tuh terjadi ketika data time series ini berubah secara tiba-tiba pada suatu titik waktu dan menyebabkan perubahan dalam rata-rata yang dapat mengakibatkan peramalan ini jadi nggak akurat. Nah, ini tuh terjadi karena faktor eksternal seperti perang, krisis ekonomi, atau perubahan kebijakan. Nah, ini bagian siapa? Nah, ini tuh ditemukan tuh awal-awal oleh James B. Ramsey. Ini tuh yang membahas misspecification dalam model ekonomi yang kemudian menjadi dasar bagi structural break. Nah, terus ada Gregory Chow, ini Chow testnya oleh Gregory Chow pada 1960. Terus ada Pierre Perron and Donald W.K. Andrew. Ini di sini menghasilkan metode baru Andrew Quad test dan pendekatan unit truth dengan break. Terus juga ini ada By Perron test. Ini ditemukan pada 1998 sampai dengan 2003. Nah, ini kapan digunakan? Sebaiknya dilakukan setiap kali terdapat indikasi perubahan mendadak dalam time series. Jadi kalau udah ada indikasinya nih, kelihatan dari itu grafik dan lain sebagainya, itu langsung digunakan nih si structural break-nya. Nih, terutama jika perubahan tersebut berpotensi mempengaruhi akurasi model analisis atau prediksinya. Nah, ini dimananya di ekonomi dan keuangan, misal inflasi, harga saham, nilai tukar, sosial politik bisa, ilmu lingkungan juga, apalagi dengan pola cuaca dan iklimnya. Terus di sini kenapa kita menggunakan structural break ini bisa mempengaruhi keakuratan prediksi dengan mempertimbangkan structural break-nya agar estimasinya itu bias. Menunjukkan perubahan fundamental, menandakan bahwa ada faktor baru yang signifikan dalam sistem, membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, ini bagaimana caranya? Pertama, bisa pakai grafik biasa, visual, kita yang melihat secara langsung polanya, mengamati perubahan tren atau volatilitas dalam plot data time series. Yang kedua, dengan metode statistik, tadi ada Chow test, Chusum-Ki, untuk mendeteksi perubahan parameter dalam model. Cara mengatasinya, pertama dengan menggunakan dummy variable untuk menandai perubahan struktural dalam model. Yang kedua, menerapkan model khusus seperti threshold model atau Markov switching model untuk menangani perubahan bertahap atau tiba-tiba dalam parameter. Menggunakan metode estimasi Bay dan Perron yang tadi itu untuk mendeteksi titik break secara lebih akurat. Nah, kita langsung saja ke pengaplikasiannya. Let's go. Kali ini kita sudah ada di software Stata. Kita langsung aja ujinya. Kita akan cari tahu. Pertama, kita ambil datanya sebelah sini. Kita copy aja. Ini ada data jumlah reksadana syariah. Kita masuk ke Statanya lagi. Kita klik data editor. Setelah itu kita klik kanan, kita paste variable names. Setelah itu ini belum terset sebagai data time series, kita kembali lagi, kita masukkan gen t sama dengan underscore n. Setelah itu muncul di sebelah sini jumlah datanya. Kita generate lagi new t, kita buat baru dengan memasukkan data time seriesnya 2020 bulan 1. Ini data awalnya plus t-1. Setelah itu kita lihat di sini sudah muncul variabel barunya new t. Setelah itu kita akan format data ini menjadi data time series dengan format tm new t. Itu kita lihat datanya sudah berubah di sini 2020
tahun 1 sampai dengan 2022 bulan ke-12. Setelah itu kita akan men-set datanya. Sini UT-nya 2021 sampai 2022, deltanya 1 bulan. Setelah itu kita akan meregress-nya. Regress dari variabel kita, yaitu rex. Nah, di sini dari hasil regresinya kita bisa lihat koefisien sininya 53.066 dan dengan standar errornya 2300. Setelah itu nilai tes statistiknya di sini 22,56 dengan p-value-nya 0,000, yang berarti ini tuh signifikan nih secara statistiknya. Dengan R-square-nya juga di sini 0. Ini menunjukkan bahwa model ini tidak menjelaskan variasi dalam variabel dependen sama sekali. Nah, karena model ini tuh masih konstan, ini tuh bisa digunakan sebagai model dasar sebelum memeriksa structural bricks-nya. Setelah itu, kita akan melihat structural brick-nya dengan mengetik stat sb single. Karena kita tidak mengetahui structural brick-nya ada atau tidak dan di bagian mana. Setelah itu kita klik di sini, sudah muncul hasilnya. Di sini kalau kita lihat periode observasinya dari 2021 ini sekitar 36 bulan, dan period trimmed sampelnya ini ada 2020 bulan 7 sampai dengan 2022 bulan 7. Ini berarti bagian awal dan akhir sampel ini dipangkas untuk meningkatkan akurasi estimasi dari brick date-nya atau structural brick-nya. Nah, ini tanggal brick yang diestimasi. Ini ada pengestimasian, ada structural brick itu di bulan kelima 2021. Menandakan bahwa ada kemungkinan perubahan struktural yang terjadi pada periode ini. Nah, uji swab-nya di sini dengan statistiknya 1789762 dengan p-value-nya di sini 0,000, yang berarti ini tuh sangat signifikan. Karena ini p-value-nya di bawah 0,05, maka kita menolak hipotesis H0. Hipotesis H0 itu tidak ada structural break, berarti kita terima H0 yang menyatakan bahwa ini tuh ada structural break-nya. Kita juga bisa melihat grafiknya dengan mengetik PS line wall. Oh, salah. Tipe ternyata swap. Kita coba klik. Mana sih yang benar ini? Coba di sini kita stat sb single dengan koma swap. Nah, coba kita lihat S line-nya. Nah, di sini kita udah mengetahui nih struktural brick-nya di perkiraan di 2021 bulan kelima. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.